Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan dari pintu timur stasiun Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di sini untuk melakukan perjalanan dari stasiun Yogyakarta tentunya menuju ke arah Jakarta. Nah, kalau siang-siang nih biasanya kereta api ke arah Jakarta cukup jarang. Tapi ada kereta api nyelip satu nih, yaitu kereta api Argo Semeru. Jadi kita bakal naik kereta api nomor 5 yang kini sekarang sudah menjadi Raja Selatan ya, soalnya sekarang nomornya udah 5 menggantikan Argo Wilis. Jadi kita bakal naik Argo Semeru. Kita mau merasakan sensasi eksekutif new generation lagi di eksekutif 9 ya, kalau nggak salah kursi saya eksekutif 9. Ngambilnya di single seat guys, jadi kita bakal melihat sensasi naik single seat. Kita bakal coba lihat nanti di perjalanan kita bakal dapat single seat di depan atau di belakang. Karena kebetulan saya bawa koper, nih kopernya di sini. Jadi karena kalau misalnya bawa koper saya nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau misalnya mau single seatnya di depan maupun di belakang. Kalau single seat di depan saya bisa pakai koper buat selonjoran. Tapi kalau misalnya single seatnya di belakang ya nggak apa-apa, malah bagus. Jadi ya udah, kita rasakan sensasi perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta bersama Argo Semeru. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di depan lobinya stasiun Yogyakarta. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Cuman sebenarnya saya pengen ngeprint tiket lagi seperti biasa ya. Apa sih namanya? Tradisi sebelum melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau pintu di sebelah sini tuh khusus buat boarding face recognition. Kalau teman-teman mau boarding manual bisa di pintu sebelah sana tuh. Ada jalannya. Terus tiketnya di printnya bisa di sebelah situ. Wow, ini apa? Foto-foto stasiun Jogja lawas ya. Ini Jogja ya, ini Jogja. Keren juga ya Jogja dulu. Nah, ini ada KAI Jumbo. Ya, kita ngeprint dulu yuk. Ya, jadi agak ribet ya. Ini tiketnya Argo Semeru udah kita print. Karena saya sudah daftar boarding face recognition, kita langsung masuk di sini aja. Gak usah lama-lama. Lewat sini aja deh. Oke, bisa masuk guys. Nah, kita karena ngarah ke Jakarta, jadi kita nanti keretanya di sebelah sini guys. Tapi kita mau lihat jalur 3 dulu. Kayaknya ada kereta api Fajar Utama Solo. Mana Fajar Utama Solo? Nah, itu dia guys, Fajar Utama Solo. Teman-teman bisa lihat di sini informasi keberangkatan kereta apinya tersedianya hanya di jalur 3. Oh, ada jalur 5 deh. Dan kita akan ada di kereta api Argo Semeru 5. Jadwalnya cukup berdekatan ya. Fajar Utama Solonya. Sekitar 10 menit menjelang keberangkatan Argo Semeru 5. Tapi seperti yang teman-teman tadi udah lihat ya, Argo Semeru sama Argo Semeru tuh ketemunya di sini guys. Jadi buat teman-teman yang naik Argo Semeru dari stasiun Yogyakarta, harap berhati-hati banget. Tolong dibaca apa announcementnya gimana, karena bener-bener mepet banget. Ada yang KA6, KA5 ketemunya hampir di stasiun Yogyakarta Tugu. Hanya selang 6 menit doang. 12.50 itu Argo Semeru 6, 12.56 Argo Semeru 5. Jadi yang ke arah Surabaya udah pasti masuk di jalur 3. Ya sedikit warning aja, pasti bakal masuk di jalur 3. Buat Argo Semeru 5 di jalur 5 yang sebelah sana. Nggak apa-apa lah, sekalian lihat aja logonya Semeru apa ya kira-kira. Ya, ini Argo Semeru 6 ya. Nah, karena kita udah lihat Argo Semeru 6, kita langsung
langsung pindah. Kita langsung pindah aja ke jalur 5 ya. Karena Argo Semeru kita yang Argo Semeru jalur 5, bukan yang jalur 3. Ya pokoknya intinya buat teman-teman yang naik Argo Semeru dari Jogja, harap berhati-hati guys. Gitu. Udah dikasih warna kuning-kuning nih, pertanda panggilan terakhir. Ya udah kita langsung aja naik ke jalur 5. Kebetulan karena kita di eksekutif 9, jadi jalannya ke arah belakang ya. Argo Semerunya akan segera prepare masuk di jalur 5. Oke, karena kita di eksekutif 9 C13. Yeay, jadi kita belakang guys. Adalah rangkaian kereta api Argo Semeru DA5 dengan Haha, ini dia kursinya 13B. Jadi koper taruh sini aja udah, nggak usah diapa-apain. Jadi mumpung kita masih di tengah jalan yang cukup membosankan ya, jadi mungkin saya pengen sedikit give a look interior, bukan interior tapi fasilitas mengenai tempat duduk, karena kebetulan sekarang lagi di single seat. Jadi teman-teman di kereta Argo Semeru eksekutif memang pada umumnya tempat duduknya itu bisa di revolving ya. Kalau teman-teman melihat revolving itu tombolnya ada di sebelah sana, bukan tombol tapi tombol kaki lah, anggap aja tombol kaki. Jadi nanti ditekan, nanti bisa diputar. Terus selain itu teman-teman juga bisa melakukan reclining, tapi karena belum bisa saya peragakan, jadi nanti akan saya peragakan reclining.
Terus teman-teman di sini bisa dapat, bukan bisa dapat, ini di sini ada kayak tempat buat naruh barang. Terus ini juga disediain waste bag ya buat teman-teman yang membuang sampah. Terus habis itu tersedia charger juga. Nah, karena saya di single seat dan kebetulan single seat paling belakang, jadi untung banget, untung banyak saya bisa dapat dua. Aslinya buat yang single seat itu cuma yang sebelah situ doang, tapi kalau duduk di single seat paling depan seperti itu guys. Ini pas banget ya, lintas langsung Jenar. Nah, sekarang kita bakal lihat kursinya. Jadi tadi kan udah bahas mengenai revolving sama reclining, cuman kalau kita bahas revolving kalau di jalan kayaknya kurang efisien, jadi mungkin akan lebih mantap kalau kita cuma bahas cukup di recliningnya aja. Jadi ini Argo Semeru tapi kurang Semeru ya, karena kursinya biru putih. Harusnya yang aslinya Semeru itu warnanya coklat guys. Jadi sebelum saya jelasin mengenai recliningnya, jadi sedikit informasi aja. Waktu itu di perubahan KPK, Kereta Api Jayabaya seharusnya memiliki dua rangkaian, tapi karena KA Jayabaya jadi Vislike sama GBS, jadi satu rangkaiannya itu dibuang ke Jakarta Kota dan juga dijadikan kereta api Batavia. Jadi Cikal Bakal Batavia itu adalah rangkaian bekas Jayabaya, dan di Jakarta Kota mungkin ada sedikit rollingan sehingga masuklah rangkaian X Jayabaya ini juga dalam rangkaian kereta api Argo Semeru. Makanya di sini kita dapat di K102435 yang di sini. Ya, di sini itu adalah bekas dari kereta api Jayabaya. Seperti itu guys. Kita balik lagi ke reclining. Jadi recliningnya kalau di single seat itu ada di sebelah kiri guys. Nah, terus kalau di eksekutif mungkin teman-teman akan sedikit bertanya-tanya apa bedanya eksekutif sama ekonomi new generation. Padahal kalau ekonominya juga sekarang udah maju searah ya. Kalau di kereta api ekonomi itu kita melihat dari sisi barisnya. Kalau barisnya itu seingat saya 18 baris ya, jadi kapasitasnya ada 72 kursi penumpang di sini. Sedangkan untuk kereta api eksekutif ini ada 13 baris saja, makanya kapasitasnya cukup 50 penumpang aja guys. Jadi 13 baris, baris 1 sampai baris ke-13 itu cuma 3 kursi, jadi satu single seat sama dua jumlahnya yang dua kursi. Terus yang membedakan adalah di eksekutif itu tempat duduknya itu satu jendela satu kursi, jadi nggak ada ceritanya di kereta eksekutif itu dapetnya cuma kacanya setengah, nggak ada ceritanya kayak begitu. Beda lagi ceritanya kalau teman-teman naik ekonomi new generation, dia masih dapat kaca setengah, bahkan ada yang cuma dapat apa sih namanya, tembok ratapan. Nah, jadi itu yang membedakan antara eksekutif dan ekonomi new generation stainless steel. Tapi memang kalau pakai kursi yang warna ini emang mirip ya warnanya yang eksekutif sama yang ekonomi. Terus fasilitas yang ada di stainless steel new generation ya ini teman-teman, papan informasi perjalanan kereta api, himbauan, terus habis itu informasi toiletnya, terus habis itu waktu dan juga suhu itu disampaikan di sini. Juga ada nomor telepon kondektur ya. Terus di sana ada lagi di IDS yang nantinya akan menampilkan posisi kereta, pemberhentian kereta selanjutnya, dan juga waktu pemberhentian selanjutnya. Jadi informasinya akan disampaikan di sebelah sini. Seperti itu guys. Masuk stasiun baru. Ini ada tambahan jam Jogja. Kita Semeru persiapan berangkat karena keretanya nggak lama ya. Ternyata pelan. Tadi pikirnya keretanya awal guys. Jadi ya udah masuk aja ya biar aman. Kita tunggu di sana dulu. Sepi kosong.
Kutoarjo. Kita lanjut, let's go. Jadi tadi dari Kutoarjo sampai Kebumen saya agak sedikit ngantuk, jadi nggak begitu fokus. Dan sekarang kita udah nyampe di Kebumen guys. Terlambat 2 menit ya. Jadi itu lampunya sudah hijau, kita langsung masuk aja. Ini kita harusnya dari jadwalnya 14.01 sampai 03. Sedangkan ini udah 14.03. Lampunya udah hijau, persiapan berangkat. Ini nggak enaknya naik kereta-kereta yang kayak begini nih. Gini, jadi doyan banget telat, jadi imbasnya berhentinya nggak lama. Yaudah, berangkat ke Kebumen. Jadi kita sudah menjelang Roya ya, karena faktor perut sudah mulai lapar dan memang sekarang jam 2:30, agak sedikit terlambat untuk teman kalau di jam makan siang. Jadi saya pesan nasi satu lagi tahu. Nah ini tuh jadi isinya ada nasi jelas, terus ada daging lada hitamnya, sapi, ada daging sapi, terus ada salad yang mungkin sama, ada kerupuk. Harganya itu tadi 44.000 ya, dan nambah ini juga roti, harganya cuma 11.000 aja, jadi totalnya 55.000. Nah kalau secara jadwal kereta api Argo Semeru akan tiba di stasiun Roya pada pukul 14.37, jadi kurang lebih 8 menit lagi bakal tiba harusnya kalau sesuai jadwal, cuma nggak tahu. Jadi barusan udah lewat dari Kemeranjen, sisa sepetak lagi, entah apakah mungkin awal atau gimana, nah, kita lihat nanti aja. Jadi sebelum nyampe Roya, mari makan. Sekarang jam sekitar pukul 2:30 lebih dikit, kita sudah tiba di stasiun Korea. Jadi singgah di jalur nomor 6 di sebelah sini, sehingga kurang lebih sekitar 2-3 menit. Kenapa dari tadi langsung berangkat sih? Jadi ya udah, karena keretanya berangkat langsung masuk aja. Dari tadi alhamdulillah, tapi adem sih guys.
Jadi baru aja kereta api Argo Semeru berangkat dari stasiun Korea maksudnya. Dan tadi mungkin teman-teman udah melihat ada percabangan setelah kita berangkat dari stasiun Korea sekitar beberapa meter ke belakang ke depan ya, tadi setelah Korea itu ada perpisahan jalur, yang mana jalur yang berpisah itu adalah jalur yang satu menuju ke arah Bandung dan yang satunya lagi mengarah ke arah Cirebon via Purwokerto ya, ke arah Jakarta via Purwokerto. Memang sebenarnya ke arah kiri juga bisa ke Jakarta, tapi via Bandung dulu, jadi lewat jalur selatan ya, makan waktunya jadi lebih lama karena jalur selatan full kelok-kelok ya, jadi makan waktu lebih lama. Nah, setelah stasiun Kroya ini kita berhenti lagi nanti di Purwokerto, sekitar 5 menit mungkin ya, cuman saya juga kurang tahu ya, gak begitu hafal sama jadwalnya. Intinya yang jelas ya kisaran 5 menit lah. Dan selepas Purwokerto nanti kita akan menikmati banyak view-view yang akan bagus banget lah istilahnya gitu. Jadi kita nikmatin view-view indah ala Purwokerto selama kurang lebih 1,5 jam ya mungkin ya. Kita bakal nontonin area Purwokerto sampai Purwok seperti itu guys. Jadi kita nikmati aja perjalanan ini, karena memang poin plus dari perjalanan di lintas Jogja Jakarta itu ya itu guys, Purwokerto nya mantap. Jadwal keberangkatan pada pukul Stasiun 15 lebih 6 Purwokerto. menit. Bentar. Kepada penumpang kereta api Argo Semeru, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam Sama rangkaian aja kereta ternyata ada ininya ya. yang telah Ada speaker tersedia juga. di jalur 2. Jadi mondar-mandir guys. Oke, jadi sekarang kereta api Argo Semeru telah singgah di stasiun Purwokerto. Kita singgah di sini 5 menit dan kerennya meskipun tadi kita berangkat dari Jogjanya lambat 4 menit, alhamdulillahnya di sini kita tadi masuknya awal sih, jam 3 pas. Sedangkan kalau jadwal real time-nya yang ada di jadwal perjalanan itu jam 15.01 sampai 15.06. Nah, di stasiun Purwokerto ini kita singgah untuk pengisian air toilet ya, air yang di atas sini. Kok nggak ada sih? Oh, ada di depan sana tapi masih di eksekutif 1 mungkin ya. Dan juga mungkin pergantian kru masinis yang berdinas. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat ya, stasiun Purwokerto kini sudah menggunakan peron tinggi. Saya juga jadi lupa waktu itu gimana sih gimana sih wujud Purwokerto yang bukan peron tinggi, saking lupanya ya sampai udah peron tinggi guys. Dan di sini jalur 1 nggak tahu ada kereta kopong, cuman 1 kereta doang, rangkaian New Image, mungkin punya Purwojaya ya, tapi nggak tahu juga. Ya udah, kita langsung masuk aja deh teman-teman, karena Perhatikan jalur 3 dari arah utara, ada kereta segera masuk kereta api Manahan dengan tujuan akhir Manahan. stasiun Solo Balapan. ya. Tapi kita langsung masuk aja. Dipastikan posisi Saya berdiri pengen dari garis batas aman berwarna Tidur, kuning. tidur, mau Dari tidur. jalur 3 Pengen dari arah utara, segera siap-siap masuk buat kereta kita api mengabadikan Manahan.
perjalanan kereta api Argo Semeru melewati area-area yang eksotis. Jadi setelah Purwokerto ini kita bakal melewati banyak spot seperti Rancamaya, terus habis itu Lumiang, terus habis itu apa lagi? Banyak lah pokoknya. Jadi kita nantikan kita nantikan keberangkatan kereta api Argo Semeru dari stasiun Purwokerto. Let's go. Jadi sekarang perjalanan Argo Semeru sudah lewat dari stasiun Perupuk ya. Dan ini anehnya tadi di stasiun Perupuk itu hujan deras banget. Dan memang kalau dilihat di belakang memang awannya mendung pekat.
sedangkan ini kita sudah di petak larangan Songgon tapi malah cerah ya, jadi cuacanya benar-benar gak tentu banget. Local rainfall kalau bahasa hidrologi. Nah, jadi setelah kita sampai di stasiun Krukut tadi ya, kita sudah memasuki area Daob 3 Cirebon dan mengakhiri lintas Daob 5 Purwokerto dan keeksotisan jalurnya, karena sebelum Krukut sampai ke arah Cirebon ini sepertinya sudah tidak ada naik turun lagi ya. Makanya kenapa ini rasanya kereta api Argo Semeru bisa kenceng banget ya. Nggak kelihatan kan? Kan bisa lihat ini kecepatannya ada di 114 km per jam karena memang di jalur Cirebon Krukut ini batas maksimal kecepatan itu adalah 120 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin sekadar informasi juga teman-teman, kalau di tanggal 1 Desember kemarin beberapa kereta terdampak penyesuaian pola perjalanan yang mana mengakibatkan kereta api dengan kecepatan maksimal sebelumnya di 120 km per jam turun menjadi 110 km per jam. Tapi hebatnya kereta api Argo Semeru ini tidak terdampak karena kalau dilihat dari nomor tiket itu masih menggunakan nomor 5, sedangkan di beberapa kereta api yang terdampak itu menggunakan sub B. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi ya makanya di sini 116. Biasanya tuh lucunya kalau misalnya mau direkam tuh nggak bisa sampai 100. Kalau misalnya lagi direkam tuh mentok di 115 tuh kan turun. Tapi kalau nggak direkam itu tiba-tiba kelihatannya 119. Memang suka aneh aja tuh di LBS. Jadi kalau secara jadwal kita nyampe di Cirebon jam berapa ya? Kalau nggak salah tuh sekitar jam 4-an pokoknya, kalau nggak salah jam 4:16. Tapi di sini 4:50. Jadi berarti PIDS-nya sempat error mungkin ya. Jadi ya nanti kita lihat aja nyampe Cirebonnya jam berapa. Sekarang kita nikmatin aja dulu suasana sawah. Kalau di area Krukut sampai Cirebon tuh nggak begitu membosankan ya sawahnya, karena masih bisa melihat area gunung. Tapi kalau udah Cirebon ke arah Jakarta, nah ada bosan. Ya udah, dulu guys. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan kami perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri. Lingkungan sekitar 16.45 kereta api Argo Semeru telah tiba di stasiun Cirebon. Jadi kalau secara jadwal kereta api Argo Semeru akan berhenti sekitar 10 menit ya di stasiun ini. 5 menit, kok 10 menit? Maksudnya berhenti di sini secara jadwal 5 menit berhentinya. Tapi dikarenakan kereta api Argo Semeru masuk pada pukul 16.45, menambah waktu sekitar 5 menit ya, karena kita awal 5 menit. Jadi total waktu singgah di stasiun Cirebon jadi 10 menit. Sebenarnya kita di sini bisa ketemu sama kereta apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nah, jadi di stasiun Cirebon ini adalah pusat dari Daob 3 Cirebon. Ya namanya juga Daob 3 Cirebon ya, pusatnya di sini. Terus habis itu tadi kita juga udah lewat percabangan Cirebon Perujakan, yang mana merupakan jalur percabangan antara dari arah Jogja sama dari arah Semarang. Jadi nyatunya tuh di Cirebon Perujakan. Dan untuk stasiun Cirebon ini, yang membedakan Cirebon yang ini sama yang Perujakan itu adalah buat stasiun Cirebon sendiri merupakan stasiun yang melayani singgah kereta api kelas tinggi dan kereta kelas campuran dengan nomor yang masih di atas.
Di atas apa ya? Di atas, maksudnya nomornya masih di atas lah. Sedangkan kalau untuk stasiun Cirebon Perujakan itu melayani pemberhentian untuk kereta jarak jauh kelas campuran ke bawah dan juga kelas ekonomi. Jadi ya seperti Gaya Baru Malam Selatan, terus habis itu kereta api Menore, Brantas itu berhenti di sebelah sana. Tapi kalau seperti kereta api apa ya? Yang berhenti di sini tuh Singasari, terus Belambangan Express itu berhenti di sini. Jadi tergantung dari masing-masing keretanya. Ya, tadi kita udah lihat ya, tadi di Perupuk sempat hujan deras. Lihat di Cirebon kering kerontang. Gak ada bekas-bekas hujan sama sekali. Ya, ini air paling air bekas air kereta ya. Ya udah. Ini harusnya 1 menit lagi kita harusnya baru masuk, tapi sekarang kita udah masuk, udah singgah ya. Mantap. Semeru Justice. kirim rangkaian Inka ya, KRL produksi Inka TS6. Dan tadinya tuh saya mikirnya kan karena berangkat jam 3 itu mungkin ya sekarang paling udah dekat-dekat Jakarta, cuman ternyata kabarin sama temen kalau misalnya jam setengah 4 sore tadi masih di Cirebon. Jadi makanya gara-gara terpatok dengan jadwal setengah 4 tuh baru nyampe Cirebon, makanya saya tuh was-was ini nyusulnya di mana, dan ternyata nggak ada info lebih lanjut setelah di Cirebon. Akhirnya saya menemukan momen penyusulannya di stasiun Terisi. Nah ya seperti yang teman-teman sudah tahu, bahasa saya setiap lewat Cirebon Cikampek adalah petak bosan. Jadi kita hanya melihat sawah, sungai, ya adalah sedikit tikungan ataupun ada area kayak gunung ya. Tadi sepertinya di area Cirebon Cakri masih kelihatan sisa-sisa gunung Ciremainya, karena memang ke
sudah masuk di area Jatibarang ke arah barat itu biasanya akan sangat bosan. Nah, ini jadi gak bosannya cuma gara-gara kita lagi kefokus sama KRL Inka aja nih. Makanya setelah ini nggak tahu nih pengen rekam apa lagi. Dan juga kalau dipikir-pikir sekarang jam 17.40 ya, mungkin nggak lama lagi akan tiba waktu maghrib. Jadi sisa perjalanan kita akan kita lalui dengan kondisi gelap, jadi minim penerangan juga ya, tergantung di luarnya terang atau enggak. Jadi ya udah, kita menikmati saja sisa-sisa waktu bersama kereta api Argo Semeru di Petak Busan ini ya. Nanti mungkin bisa lebih ramai lagi pas di area setelah Cikampek ya, karena memang meskipun nanti kita pas di Cikampek itu agak sedikit gelap karena faktor waktu ya, faktor penerangan juga, tapi masih banyak lampu lah, maksudnya masih banyak area-area kota yang bisa kita sorot. Jadi ya udah, kita sisa waktu kita tuh gak nyampe 2 jam lagi ya buat nyampe Jakarta kali ini. Gak kerasa, padahal tadi perasaan baru aja merekam viral gitu kan di Lampuyangan, tiba-tiba udah mau nyampe Jakarta aja. Ya udah. Jadi baru saja kereta api Argo Semeru memasuki area Daob 1 Jakarta, ditandai dengan lintas langsungnya kita di stasiun Cikampek. Dan dengan lintas langsungnya kita di stasiun Cikampek juga menjadi sedikit tanda kalau kereta api ini sudah mulai mendekati area Gambir, area Jakarta. Makanya mungkin nggak lama lagi kereta api Argo Semeru akan segera tiba di tujuan akhir. Nah, sebelum kita tiba di stasiun tujuan akhir, kita masih punya waktu 1 jam untuk sekedar menikmati perjalanan sebelum tiba. Dan saya ingin sedikit bercerita dan menjelaskan ringkasan atau kesimpulan dari perjalanan pada kesempatan kali ini ya. Jadi ya, hari ini kita naik Argo Semeru, kereta api kelas Argo yang mulai dirilis tahun 2023 ya, menjadi kembar siam kereta api Bima. Jadi Argo Semeru dan Argo Semeru dan Bima ini dia adalah satu kesatuan dalam konteks rangkaian. Jadi kereta api Argo Semeru dan Bima ini dia memiliki pola rangkaian fixed-line. Jadi cukup butuh 3 rangkaian untuk menjalankan 4 perjalanan. Ya, kalau skemanya itu misalnya dari pertukarannya itu di Surabaya Gubeng. Jadi ini kan Argo Semeru 5 ya, dia ke Jakarta Kota, terus besok jadi Argo Semeru 6 nyampe Surabayanya sore, malamnya langsung jadi KA Bima, balik ke Jakarta istirahat jadi Bima 8, balik lagi ke Surabaya, selesai jadi Bima 8 di dini hari, paginya jadi Argo Semeru 5. Jadi ya saling terhubung ya satu sama lain.
seperti itu. Nah, Argo Semeru sendiri merupakan kereta kelas Argo yang namanya diambil dari nama gunung, yaitu Gunung Gunung Semeru ya, yang berada di kabupaten, di antara Kabupaten Lumajang kalau nggak salah, Kabupaten Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Nanti bisa diralat ya kalau ada yang salah. Dan entah kenapa kereta ini mengawali perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng, tapi mungkin alasannya cukup masuk akal jika ingin mendampingi kereta api Bima. Jadi Argo Semeru ini sebagai Bima Pagi ya kalau nama lainnya. Dan untuk kelas layanannya, Argo Semeru ini memiliki 2 kelas layanan. Ada compartment suites, mungkin kalau teman-teman lihat tadi di tikungan ada yang warna biru, nah itu adalah compartment suites yang mana merupakan first class-nya kereta api ya, dan juga kereta kelas eksekutif yang seperti yang kita naiki saat ini. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Semeru sendiri memiliki rute dari Surabaya Gubeng menuju Gambir, dan seperti yang teman-teman tahu, hari ini kita startnya cuma dari Jogja, jadi mungkin dari Surabaya ke Jogja juga nggak sholat, tapi mungkin saya sedikit hafal pemberhentian kereta api pemberhentian kereta api Argo Semeru ini ya. Jadi dari Surabaya Gubeng ini start jam 9:05 ya, berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, baru stasiun kita Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Jadi untuk sekelas Argo Semeru Argo cukup ngecer ternyata ya. Tapi yang nggak jadi masalah karena bisa menjangkau banyak area yang sekiranya sulit dijangkau oleh kereta kelas atas ya. Jadi ya seperti itu. Dan juga untuk masalah biaya ya teman-teman, terdapat perbedaan biaya jika memulai perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Jakarta dengan perjalanan dari stasiun Yogyakarta menuju Jakarta Gambir ya. Kalau saya hari ini di rute Yogyakarta Gambir, saya pesan Hamin 7 kalau nggak salah, itu dapat di harga 640.000, sedangkan kalau misalnya kita start dari Surabaya itu bisa 800 ribuan. Dan mungkin saya kurang paham ya, cuman skema tarifnya itu berlaku untuk sampai Solo. Jadi kalau misalnya teman-teman start dari Solo bakal dapat harga yang sama seperti dari Surabaya, tapi kalau teman-teman naiknya dari Yogyakarta itu harganya bakal lebih murah lagi. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang biayanya ya. Dan mungkin memang kalau untuk ringkasan dari perjalanan kereta api Argo Semeru pada kesempatan kali ini ya cukup sekian gitu, karena overall saya cukup menikmati, apalagi hari ini hoki banget dapat di single seat yang paling belakang. Ini kursi idaman introvert banget, jadi ya, bahagia banget bisa dapat kursi yang belakang. Soalnya sering nyoba-nyoba pengen gacha kursi single seat, selalu dapat depan, dan kebetulan baru kali ini dapat yang di belakang. Oke, jadi ya kita mari ya udah, karena mungkin saya cukupkan di sini. Kita nikmati 1 jam, sisa 1 jam kita bersama kereta api Argo Semeru. Jadi setelah perjalanan panjang dari Cirebon, akhirnya kita tiba di stasiun Bekasi. Sebenarnya bisa turun di sini tapi kayaknya malas, mau lanjut dulu aja. Nah itu lampunya udah hijau, tanda kereta api Semeru akan segera berangkat dari stasiun Bekasi. Kalau secara jadwal
Berhentinya dari jam 19.00 sampai 02 dan keretanya berangkat 19.05 lambat 3 menit. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh pelanggan kereta api Argo Semeru. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun akhir, Stasiun Besar Gambir. Sebelum turun, kami atas nama Oke, jadi sekarang kereta api Argo Semeru telah tiba di stasiun tujuan akhir Stasiun Gambir, dan dengan tibanya saya di stasiun Gambir jadi akhir dari perjalanan kereta api Argo Semeru dari Jogja menuju Jakarta ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di trip-trip berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Before the train was